Selamat siang. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang tugas desain dan analisa algoritma untuk tahun 2022. Nah, mula-mula ini instruksinya ya, saya jelaskan dulu. Kelompoknya beranggotakan 4-5 orang. Boleh membuat kelompoknya dengan kelompok yang kalian sekarang. Begitu juga kelas lainnya, misalkan TI 4A dengan TI 4J. Kalau TI 4A berarti kalian kelompoknya boleh juga sama TI 4J. Kalau kalian TI 4J, boleh juga kelompoknya sama TI 4A. Nah, kemudian carilah paper, jurnal, proceeding, seminar, atau konferensi. Cari aja di internet maupun perpustakaan. Bebas ya. Kalau lewat perpustakaan itu ada sedikit nilai lebih. Nah, kriterianya gimana? Bahasa Indonesia aja. Kemudian formatnya PDF yang gratisan ya dari internet, atau fotonya bisa PNG, JPG, ataupun dijadikan PDF dengan aplikasi yang cam scanner. Jadi di foto jadi langsung jadi PDF dianya. Nah, jika dapatnya dari perpustakaan amal luhur. Kemudian pastikan motretnya itu yang kalau dari perpustakaan itu yang benar-benar ya. Jangan ngeblur gitu. Minimal bisa dibaca lah. Kemudian dia ada publikasinya. Publikasi ini maksudnya gimana? Dia biasanya ada tulisannya jurnal apa, nomor berapa, volume berapa, halaman berapa sampai berapa. Dia ada ISSN-nya, ada ISBN-nya, dan dia 5 tahun terakhir. Seperti ini. Ini saya kasih contohnya. Ada file tugas contoh. Nah, di sini ada contoh covernya. Covernya kalau dia resmi kurang lebih seperti inilah ya. Nah, kemudian ada juga ini ada semacam halaman redaksi segala macam, ada daftar isi. Nah, kemudian ada juga yang isinya paling penting. Saya mintanya yang diupload atau yang dikirim itu yang mulai dari sini aja. Ada judulnya apa, kemudian ada pengarangnya siapa aja. Nah, biasanya kalau ada publikasi itu ada tulisannya seperti ini. Jurnal apa, proceeding apa, konferensi apa, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Seperti itu biasanya. Dan di bawah ini juga ada halaman berapa. Ini ingat ya, kalau kalian cari di internet misalkan analisis efisiensi TDF, itu biasanya dia langsung ada seperti ini, jurnal Visfokom. Nah, jurnal amal luhur Visfokom seperti ini. Ini maksudnya publikasi sudah terbuka untuk umum, bisa di-download umum, bisa ditonton umum. Itu ya. PDF-nya tinggal kayak gini, nanti tinggal download kayak gitu ya. Nah, itu yang maksudnya sudah publikasi, sudah terbuka untuk umum, sudah ada mengalami tahap revisi segala macam dari editornya. Kemudian ada halaman-halamannya seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah 4-12. Jadinya saya mintanya jangan kependekan, jangan 2 halaman, jangan 20-30 halaman yang jurnalnya. Cari aja yang singkat ya, 4-12, tidak termasuk cover. Cover itu maksudnya apa? Misalkan ada covernya kayak ini, dia nyatu sama ini. Jadinya halamannya 7, 1 tambah 6, 7. Itu ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah membandingkan algoritma satu dengan beberapa algoritma lain di bidang komputer. Jadi kita bahasnya bidang komputer ya, bukan bidang perikanan, bukan bidang mesin. Misalkan perbandingan mesin 4 tak dengan 2 tak, itu bukan bidang kita. Kita ini ilmu komputer dan membahasnya algoritma. Semacam apa? Ada banyak algoritma itu, yang biasanya algoritma greedy, minimax, peta pruning, ada PCA, eigenphase, Fisher-Phase, KNN, phase Fourier transform, ada fusi, ada Dijkstra, A-star. Itu tergantung kasus-kasusnya. Ada banyak, ada apa ya, LSB, ada apalagi yang enkripsi 128 bit, MD5, SHA-1 segala macam. Itu cari aja. Yang saya ajarkan itu selain itu ya, selain sorting, jangan sorting lagi karena itu terlalu simpel. Cari aja yang kira-kira nantinya bisa dijadikan skripsi juga lah. Jadi ada gambarannya, nanti mau ngambil skripsi tentang algoritma apa gitu ya. Nah, kemudian satu judul itu hanya untuk satu paper. Kan ya, satu paper itu hanya untuk satu kelompok. Jadinya misalnya kelompok 1
milih judul algoritma Astar dengan Minimax pada game catur. Nah, itu jangan juga diambil. Kalau pengarangnya sama persis, judulnya sama persis, jangan diambil. Kecuali pengarangnya beda, judulnya beda, bahasannya beda, itu baru boleh. Jadi sebaiknya tanyakan aja status papernya, kemudian memenuhi syarat atau tidak algoritma itu, paper itu. WA saja saya secara pribadi, nanti saya putuskan. Kalau algoritmanya ngawur, kalian nggak nanya-nanya, kalian kerjain, otomatis nilainya nanti nggak maksimal. Saya kasih maksimal 80 kayak atau berapa ya. Nah, jadi mohon ditanyakan dulu ke saya sebelum mengerjain. Nah, contoh paper tadi, analisis efisiensi algoritma MDDF, tidak boleh dipilih lagi yang sudah saya sertakan ini. Nah, ini juga kemudian ringkaslah paper tersebut. Nah, paper yang nggak boleh algoritma yang ingel-ingel atau bercanda atau iseng-iseng atau ngada-ngada, itu seperti algoritma first come first serve. Pemesanan yang masuk duluan dilayanin pertama, itu nggak pernah ya, itu kebijakan aja. Siapa sih yang dilayanin? Boleh-boleh aja saya misalkan melayanin yang cantik duluan, melayanin yang kaya duluan, yang udah tua-tua saya nanti belakangan saya layanin. Bisa-bisa aja ya. Nah, kemudian kita ringkas paper tersebut ke dalam docx. Kita ringkas, bukan menulis ulang ya, misalkan ada 12 halaman, 12 halaman itulah saya ketik sama persis, itu bukan. Tapi kita meringkas, ambil poin-poin pentingnya saja. Dan juga bukan bikin paper baru, tapi kita meringkas dari paper yang sudah ada tadi, yang sudah kita baca, sudah kita download tadi. Kemudian formatnya seperti ini, A4, left, top, right, bottomnya 3344 gitu. Kemudian 12 Times New Roman, line spacingnya 1,5, before afternya 00. Satu kolom aja, satu kolom itu seperti ini. Kalau dua kolom itu seperti ini, dibagi dua. Kita tulisnya satu kolom aja. Kemudian formatnya docx ya, jangan doc, karena nanti saya buka di Microsoft Word saya, takutnya itu formatnya berganti. Kemudian formula, rumus-rumus gitu, gambar sedang coding algoritma itu kalau kompleks. Jika kompleks agak rumit, misalkan satu halaman penuh, minta rumusnya yang gimana-gimana, ada sigma, ada cosinus segala macam, itu kalian cukup foto atau screenshot saja, jangan dibikin. Nah, meski kalau dia simple, silakan dibikin aja ya. Kemudian pada file doc itu nanti kalian bikin juga cover serta ringkasan paper tersebut. Paper itu ringkasannya nggak usah banyak-banyak lah ya, 1,5 halaman aja gitu kurang lebih. Poin-poin pentingnya jangan nulis ulang. Oke, maksudnya gimana? Dia itu ada objek apa yang diteliti. Misalkan kayak gini, objek yang diteliti adalah permainan Connect 4. Nah, kemudian apa lagi? Nah, apa masalah dari objek yang diteliti? Ini kalian cari aja masalahnya apa. Ini terdapat permasalahan algoritma apa itu, misalkan kurang optimal, kemudian langkah optimal namun eksekusinya lama dan segala macamnya. Kalian cari-cari aja di paper itu, biasanya ada tulisannya, ada masalahnya apa, kemudian ada objeknya apa, kemudian apa lagi, nah solusinya apa yang ditawarkan algoritma, kemudian algoritma yang dipakai, misalkan kalau kayak ini alpha beta pruning dan MTDF. Kemudian alasan pemilihan algoritma, kalian cari juga. Ini ada MTDF, AB pruning lebih optimal karena dia lebih cepat daripada Minimax. Kemudian dipilih karena diklaim sederhana, efisien, secara rata-rata lebih baik dibandingkan algoritma terdahulu. Nah, itu kalian ambil aja, yang penting intinya. Kemudian solusinya, algoritma, alasannya, cara nelitinya, bagaimana pengujiannya, hasil pengujiannya, kemudian gimana gitu. Misalkan penelitian ini membahas tentang perbandingan kinerja dari algoritma alpha beta pruning dan MTDF pada permainan Connect 4. Nah, bla bla bla, cari-cari aja. Pokoknya ketik-ketik aja sesuai yang kalian mampu lah, semampu kalian. Di sini ada hasil pengujian. Kemudian nanti dikasih tahu juga pada penelitian ini dilakukan perbandingan antara algoritma alpha beta pruning dan MTDF dalam hal waktu eksekusi dan jumlah leaf node atau simpul daun dari permainan yang dianalisis gitu. Nah, kalian cari aja lah kata-katanya itu, silakan dibaca aja yang PDF ini.
Oke, kemudian disimpulkan apa, kemudian kesimpulannya apa, misalkan kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulannya kayak gini. Nah, MTDF dan AB beta pruning, alpha beta pruning itu sama-sama optimal di Connect 4. Nah, dia menang sama-sama optimal ya, di mana persentasenya ini sama-sama menang 41, 41 dan seri. Kemudian dia waktu eksekusinya lebih cepat, MTDF lebih cepat dibandingkan alpha beta pruning. Ini lebih cepat, betul-betul cek ini. Kemudian dia juga MTDF itu if not-nya lebih sedikit, artinya dia menelusuri atau melakukan perkiraannya lebih sedikit daripada alpha beta pruning. Kemudian dia dikatakan juga cocok untuk diterapkan di Connect 4. Dia sama-sama optimal sama alpha beta pruning, cuman dia lebih cepat dan jauh lebih cepat. Dia jauh lebih cepat jika kedalamannya cukup dalam, misalkan kayak gini ya. Kalian lihat aja kedalamannya kayak gini, kecepatannya dibanding X itu 81,34%. Dia makin makin ke dalam, makin cepat, seperti itulah ya. Nah, oke, itu aja. Kemudian untuk perwakilan kelompoknya, kumpulin PDF-nya sama fotonya tadi. PDF kayak fotonya berupa PDF boleh. Isinya paper asli ya, yang difoto tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam RAR. Seandainya kalian isinya itu nggak dijadiin satu file misalkan. Kemudian ada juga file doc-nya. Jadi dikumpulin itu paper aslinya atau foto-fotonya sama file Microsoft Word ke assignment classroom yang ada paling lambat 1 menit sebelum UTS, dimana yang ngumpulinnya adalah anggota kelompok UTS-nya yang terakhir. Jadi misalkan kalian ada kelompok pagi sama kelompok malam. Nah, kelompok malamnya itu hari Rabu misalkan, dan pertemuan ke-8-nya itu hari Rabu jam 6:30. Berarti 6:30 kurang 1 menit, meskipun ada kelompok-kelompok yang dari kelompok hari Selasa misalkan, gitu ya. Nah, untuk menggabungkan PDF-nya, kalian gunakan situs I Love PDF untuk mengompres itu ngurangin filenya misalkan 10 MB menjadi 2 MB. Kemudian bisa menggabungkannya pakai yang merge. Seperti itu aja ya. Untuk mencari papernya sendiri, cari aja seperti ini, misalkan Scholar, google.com. Kemudian kalian cari perbandingan algoritma misalkan. Itu ya. Nah, perbandingan algoritma apa gitu. Kemudian kalian cari filter minimal 2017, maksimal 2022. Cari aja, nanti di sini muncul. Nah, ini Cummins method segala macam, studi perbandingan segala macam. Dan pastikan yang kalian pilih itu jurnal ya, bukan pilih skripsi. Coba aja kayak gini. Yang ini kita lihat apakah dia algoritma, apakah dia skripsi. Nah, kalau ada tugas akhir segala macam ini, silakan kalian skip ya. Itu udah jelas skripsi, jadi nggak bisa dipakai. Kita lihat gini, algoritma stemming untuk dokumen teks bahasa Indonesia. Kita lihat Vol 1 nomor 1 2017. Kita download aja. Jurnal Infocard. Kita coba ya. Nah, kalau kayak gini, ada tulisannya Jurnal Infocard, volume 1 nomor 7 SSN-nya, ini udah publikasi. Kita lihat ada nggak si perbandingannya. Nah, ini ada ya. Waktu prosesnya, akurasinya, overstemming, understemming-nya ada. Nah, ini boleh ya dijadikan paper yang ingin diringkas. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Selamat mengerjakan.